Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia memandang kamu seperti ini. Seperti apa? Ya dalam artian tuh kayak pandangan dia tentang kamu tuh kayak gimana sih? Nah kayak gitu ya. Oke, ini genre reading bisa resonate, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Aku akan kasih waktu kalian untuk membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Ya, energi dia ke kamu tuh seperti apa pandangannya. Oke, silakan. Udah, kita mulai deh. Nanti aku langsung shuffle ya. Dia memandang kamu seperti ini. Bagaimana dia memandang kamu? Ya, dia memandang kamu seperti ini. Kamu tuh terlihat ya seperti seseorang yang lebih banyak sendiri gitu ya. Ada yang bilang kamu tuh kayak kesepian atau karena mungkin ya dia sering melihat kamu tuh kayak sendirian, jadi ya dilihatnya kesepian. Entah kalian single atau enggak, tapi ada yang bilang ya kamu tuh kayak seseorang yang kesepian atau seseorang yang pernah mengalami sebuah kehilangan. Dari kehilangan itu kamu kayak bener-bener down banget, terpuruk, ya bener-bener feeling lost ya. Tapi entah gimana sejak kehilangan itu banyak dari kalian itu yang mengalami kebangkitan ya. Kalian bangkit, terus kalian benar-benar berusaha untuk hidup kalian. Akhirnya kalian ada di titik dimana kalian benar-benar sukses atau hidupnya bisa dibilang ya cukup bahagia lah, berhasil. Dia memandang kamu itu sangat memberikan batasan, dalam artian kamu agak sulit untuk kenal orang baru atau untuk kenal dia mungkin juga ya pada awalnya. Kamu sangat memberi batasan dimana terlihat kamu kayak pernah sakit hati, terus kamu takut banget untuk seandainya nanti sakit hati lagi. Nah di situ ada ini sih kayak sebab akibatnya. Kamu mungkin pernah patah hati banget dulunya, patah hati yang begitu dalam, terus akhirnya ya sama orang baru, lawan jenis atau siapapun, kamu tuh kayak memberikan tembok yang besar, tembok yang tinggi, supaya kamu nggak gampang baper, supaya kamu nggak terlalu dekat sama seseorang yang mengakibatkan kamu nanti bisa sakit hati. Kadang kamu tuh orangnya gampang ke distract katanya, sama nggak tahu nih sama apa ke distractnya ya, entah hal-hal yang bikin kamu overthinking, terganggu. Nah ada aja deh tuh yang bikin kamu merasa terganggu. Kadang sama masalah-masalah pekerjaan juga kamu gampang banget terganggu, pikiran kamu atau fokusnya kamu itu gampang banget terganggu dan teralihkan. Dia memandang kamu, banyak yang memandang kamu itu dari fisik ya. Fisiknya kamu tuh yang ideal, ada yang lihatnya dari visual. Ada juga yang memandang kamu, ya beberapa dari kalian itu tipenya mereka. Ya entah dari fisik, karakter, inner beauty atau apa. Ada yang bilang kamu tuh tipenya mereka. Standarnya mereka untuk seorang pasangan, untuk seorang lawan jenis gitu ya. Dan kalian itu sulit buat didekati katanya. Walaupun ngerasa udah deket, tapi belum tentu tuh kayak gampang buat membuka diri, buat bercerita, buat open dan welcome ke dia ya, ke seseorang. Tapi auranya kalian bagus sih, nggak ada negatif-negatifnya katanya. Walau beberapa dari kalian ya terlihat juga katanya nggak banyak bicara orangnya. Mungkin ya bicara yang penting-penting aja. Nah kalian tuh ada yang suka banget nih sama alam, kayak tipe-tipe yang
menjaga alam atau pencinta alam mungkin ya. Memang ada sisi kalian yang agak tertutup. Terus kamu suka cari pencerahan. Nah, banyak dari kalian itu yang kadang agak sulit tidur ya. Insomnia atau apa katanya. Ya mungkin jam-jam tidurnya itu agak malam kali ya. Ada yang kayak gitu. Dan banyak orang nih yang gampang terikat sama kamu. Terikatnya itu karena emang deket banget, entah temenan atau sahabatan, tapi ada juga yang ngerasa terikat. Mungkin lawan jenis kali ya, kayak susah jauh atau susah melepaskan kamu. Ada nih yang kayak komen, kamu kenapa sih banyak diamnya, padahal ya emang dia tuh salah apa. Ada yang sampai ngomong kayak gitu, karena ya itu kamu sering banyak diamnya katanya. Kamu itu percaya banget sama kekuatan semesta, percaya sama konsep-konsep ketuhanan gitu ya, tentang manifestasi ya, tentang ini, tentang agama dan ketuhanan. Kau percaya banget hal itu. Ada sisi kamu yang misterius ya, coba kita lihat lagi. Sisi misteriusnya kamu itu ketahuan ketika kamu nggak banyak bercerita tentang diri kamu. Ada beberapa part yang kamu nggak mau tunjukin atau nggak mau cerita ke orang lain. Kamu nggak pengen orang lain tuh tahu ya tentang hal itu. Adalah beberapa. Dan aku lihatnya, kadang kamu itu orangnya pemikir, tapi kamu seolah menunjukkan apa yang kamu pikirkan itu bukan sebuah beban kamu gitu. Misalnya kamu ada masalah, kamu kepikiran, tapi kamu nunjukin kalau kamu ya nggak ada masalah, biasa-biasa aja, santai aja. Padahal pikiran kamu tuh nggak berhenti buat memikirkan masalah itu. Kalau ada sesuatu yang berbeda dengan orang lain atau kamu beda pendapat atau kenapa, ini suka jadi ini apa? Trigger kamu jadi emosional. Ya, mungkin beberapa dari kalian dilihatnya tuh kayak masih childish, masih kekanak-kanakan yang tukang ngambek ya. Kadang kamu tuh orangnya kepo dan suka stalking. Tuh, lihat. Ada yang bilang dari keponya kamu tuh jadi tahu banyak hal, mencari tahu banyak hal, dan kamu juga banyak yang wawasannya tuh luas tentang karir, tentang apa yang lagi kamu jalani. Nah, ada nih tuh orang-orang yang susah melepaskan diri dari kamu. Ibaratnya tuh kayak twin flame ya, atau soulmate. Ya, orang-orang yang terkoneksi langsung sama kamu. Even kalian tuh berjauhan fisiknya, tapi hati dan jiwanya tuh kayak susah buat menjauh, susah buat melepaskan. Dia memandang kamu. Kadang kamu tuh gak mau ya dengar omongan orang, gak mau dengar pendapat atau masukan orang lain. Bukan berarti kamu idealis, tapi lebih ke ya mungkin I don't care aja kali ya sama apa yang orang lain katakan. Apalagi kalau hal itu bisa menyakiti kamu, bikin kamu kesal, marah, kamu kayak udah gak peduli sih orang-orang ngomongin apa tentang kamu. Nah, banyak dari kalian juga nih, sebenarnya kamu itu dibilangnya ya, dia memandang kamu itu deket banget sama sosok keluarga, orang tua, keluarga. Nah, kedewasaan kamu juga nih, ada yang menganggap kamu itu cukup dewasa, dan kamu yang sekarang itu kurang lebih adalah hasil dari didikan orang tua kamu dan keluarga kamu. Nah, ada yang bilang kamu itu gak terlalu peduli sama apapun saat ini. Udah banyak berubah soalnya. Mungkin dulu kamu jadi people pleasure, tapi sekarang kayaknya udah gak lagi deh, ya. Dan dia memandang kamu juga kasih batasan. Ada yang kasih batasan ke dia. Dia bingung harus berbuat apa, jadi lebih ke kayak nunggu aja akhirnya. Kamu kapan buka blokiran, kapan mau chat dia, kapan hubungi dia. Orang ini kayak takut sih sebenarnya buat cari kamu lebih jauh lagi. Nah, dia memandang kamu, ini energinya ada macam-macam ya.
Dia memandang kamu itu, kamu orangnya ini apa, asik diajak bermain, playful. Dan easy going juga, orang banyak yang senang sama kamu karena kamu easy going, available terus, diajak kemana aja mungkin hayu aja ya. Nah, ada yang bilang hidup kamu tuh cukup beruntung karena kamu dikaruniai orang-orang yang kelihatan sayang banget sama kamu di sekelilingnya ya. Kita lanjut lagi. Sorry tadi tuh aku break sebentar, jadi aku bakal lanjut. Kalau misalnya ada kata-kata yang terulang atau berulang ya di maafin aja ya. Dia memandang kamu, dianya ini banyak banget orang-orang yang toksik dan negatif, dan dia ngerasa kamu tuh udah cuek banget, gak peduli sama dia ya. Even dia ada di depan kamu juga mungkin kamu gak akan menyapa atau gak akan menegur dia. Pikiran kamu juga positif, ada yang bilang pikiran kamu positif, kamu selalu punya tujuan, nggak yang asal jalanin aja gitu hidupnya, tapi kamu terarah, ada tujuannya hidup kamu. Dan di sini ada yang bilang kalau banyak orang-orang yang cari perhatian kamu nih. Ya mungkin dia kali ya, dia suka cari perhatian kamu tapi kamu nggak mau tahu. Tapi ada juga dari mereka yang berusaha caper-caper tapi kamu tetap diam aja gitu. Kebanyakan sih yang kayak kamu gak suka ya sama mereka ya, gak suka atau marah atau emosi, tapi ya kamu mungkin bodo amat. Nah, ada yang bilang kamu itu suka ini ya, kayak terbebani sama orang lain atau dia. Jadi gini, kamu tuh suka menanggung beban, padahal itu tuh bukan kesalahan kamu gitu loh. Kamu suka kayak bertanggung jawab atau menanggung beban terhadap sesuatu, padahal itu tuh sebenarnya bukan kesalahan kamu, bukan kamu yang berbuat, bukan perbuatan kamu, tapi kamu selalu ya mungkin bantu orang lain, akhirnya kamu sendiri yang kesulitan ya. Kamu orangnya sangat rencana, penuh strategi, banyak taktik juga. Kalau udah marah tuh bisa yang marah besar banget kalau udah muak terhadap sesuatu ya, tapi kalau misalnya hal-hal kecil justru malah kamu ya kayak gampang memaafkan atau gampang melupakan begitu aja. Banyak dari kalian itu yang apa ya, gampang melupakan atau gimana nih, jadi banyak yang bilang kamu itu suka kasih batasan, tapi kamu juga kayak gampang melupakan mereka, kayak gampang cut off mereka dari hidup kamu juga. Sekalipun orang-orang itu kayak cari perhatian atau texting kamu ya, ngechat atau hubungi kamu gak peduli sih katanya ya. Dia memandang kamu, banyak nih dari kalian yang sudah bertransformasi ya. Kalau ibaratnya kupu-kupu tuh dari ulat kepompong sampai menjadi kupu-kupu yang cantik gitu ya. Banyak dari kalian yang bertransformasi seperti itu, sudah mengalami banyak perjalanan hidup ya. Ada yang sampai kayak spiritual journey, ada yang spiritual awakening, mungkin kebangkitan spiritual. Ada sih beberapa dari kalian yang sampai di titik spiritual juga. Kalian juga mandiri, independen, kayak mengerjakan apa-apa sendiri gitu ya. Dan dia memandang kamu, banyak nih dari kalian tuh yang anak rumahan, lebih suka di rumah, gak suka yang keluar gitu ya, gak suka yang kelayapan atau sering pergi-pergi ya. Banyak dari kalian yang agak menutup diri dan anak rumahan, mungkin juga beberapa introvert juga. Ini sama sih nih, iya, kamu orangnya independen, melakukan apa-apa sendiri dan berdiri di atas kaki kamu sendiri. Banyak dari kalian ini dibilangnya tuh kayak jutek atau galak ya, padahal kamu cuma berusaha untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, atau menyampaikan apa yang ada di pikiran kamu.
Kayak orang tuh banyak yang takut sama kamu, takut atau segan sama kamu ya. Kalian ini banyak punya pengikut ya, pengikut, followers, atau real life-nya itu banyak yang percaya sama kamu, banyak yang mendengarkan apa yang kamu bicarakan, banyak yang terinspirasi mengikuti kamu juga. Tapi mungkin di sosial media beberapa dari kalian itu banyak pengikutnya atau followersnya, banyak yang percaya sama apa yang kamu katakan ya. Kadang juga kamu tuh suka ini ya, kayak nggak menjadi diri kamu sendiri, suka adalah sisi-sisi kamu tuh yang kayak manipulatif, tidak menjadi diri kamu sendiri, kayak kamu tuh pakai topeng mungkin ya, kayak menjadi seseorang yang lain, mungkin ada tujuan atau maksud tertentu, tapi kamu ya dilihatnya kayak nggak menjadi diri sendiri. Nah, banyak nih kamu cut off orang lain tuh katanya. Kamu mungkin udah mencoba memberi kesempatan, sabar, tapi orang-orang itu kayak nggak sadar-sadar ya, akhirnya kamu cut off satu demi satu mereka. Kalian juga banyak nih yang senang olahraga atau suka menjaga kesehatan tubuh atau menjaga ya tubuh kalian gitu agar tetap sehat ya. Ada yang olahraga demi tubuh yang ideal juga, jadi banyak yang bilang ya tubuh kamu tuh ideal. Kamu itu selalu mencoba mendengarkan keluhan orang lain, masalah orang lain, pendengar yang baik sih sebenarnya kamu tuh buat orang-orang di sekeliling kamu. Kamu gak suka kalau ada masalah yang gantung atau berlarut-larut, selalu mencoba untuk menyelesaikan. Dia memandang kamu seperti apa? Tuh kan, benar. Tadi tuh aku bilang beberapa dari kalian itu ada yang kayak apa ya, suka ngajarin orang kan, dipercaya gitu ya. Nah, ada nih mungkin di real life-nya yang profesinya sebagai guru, atau ya nggak harus jadi guru sih. Ya mungkin kalian suka ngajarin seseorang gitu ya. Ada beberapa yang buka kelas, mungkin ada yang sering bertanya ke kamu. Kelas apa aja sih? Kalau di sini sih kayak lebih ke kelas, sesi, dan seminar gitu ya. Atau mungkin beberapa dari kalian suka banget belajar, jadi kayak suka ikut-ikut kelas online atau private atau seminar kayak gitu-gitu. Untuk menambah wawasan, untuk belajar sesuatu hal. Tapi ada juga dari kalian ini memang punya jiwa healer, ya, jiwa healing. Jadi banyak orang yang deket kalian itu secara nggak langsung kamu tuh ngebantu mereka healing. Nah, kalian itu juga banyak yang paham astrologi, zodiak, spiritual, supranatural. Banyak yang paham juga tentang keagamaan. Agama apapun mungkin juga kalian tahu, paham beberapa. Nggak harus agama yang kamu peluk aja, yang kamu yakini aja. Banyak sih yang bilang kamu itu udah ada di jalan yang benar. You are on the right path. Jadi kayak kamu udah di jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya tujuannya tuh apa, jalan hidupnya apa. Mungkin beberapa ada yang memiliki panggilan kali ya. Panggilan tuh bisa yang kayak panggilan jiwa ya, kayak ya panggilan jiwa. Entah misalnya kayak aku nih jadi tarot reader, itu kan juga sebuah panggilan jiwa ya, panggilan dari semesta. Bisa juga untuk beberapa dari kalian mungkin jadi dokter atau jadi guru. Nah itu sama aja kan, panggilan jiwa, dimana kalian itu kayak menebarkan cahaya, memberikan pencerahan ke setiap orang yang ada di sekeliling kamu ya. Dan ya banyak dari kalian ini yang bekerja udah berada di tempat yang tepat lah gitu. Kamu udah nyaman dan mencintai apa yang kamu kerjakan. Love what you do what you love mungkin. Kalian juga banyak yang terlahir atau berkembang dari keluarga-keluarga yang sangat mencintai kalian. Begitupun kalian juga sangat care dan mencintai keluarga kalian. Dan ya circle-nya kamu, teman-temannya kamu juga positif, saling care dan peduli.
Tuh bener kan aku bilang tadi, banyak kalian itu yang udah punya apa sih kayak panggilan jiwa, life purpose ya. Tuh di sini ada. Ya punya life purpose, panggilan jiwa, tujuan hidupnya tuh tahu mau jadi apa di hidup ini, juga tahu mau ngapain, panggilan jiwanya apa, entah bantu orang, entah menolong orang. Ada juga dari kalian itu yang sehari-harinya ya mungkin bekerjanya di bidang hukum, atau kalian itu punya sifat yang adil lah, sesimpel punya sifat karakter yang adil aja lah ya, nggak harus semuanya di bidang hukum. Orangnya penuh pertimbangan, selalu coba taking care orang-orang sekitar kamu katanya nih ya, selalu mencoba melindungi dan menjaga orang-orang sekitar kamu, dan selalu ini ready to help, kayak siap untuk membantu siapapun kapanpun gitu ya. Kalian tuh tipe-tipe people pleasure kebanyakan, selalu ingin orang bahagia, happy, menyenangkan orang lain. Dan kalian banyak banget yang suka musik, entah bisa main musik, mendengarkan musik, atau suka sharing anything about musik ya. Nah ya ini sama si protective, kalian tuh banyak yang ini kelihatan banget kalau sayang sama orang tuh sangat menjaga, pengen mereka tuh kayak feeling safe deket kalian ya, merasa aman, nyaman, dan kamu sangat mendukung mereka, support each other, melindungi satu sama lain, mendukung satu sama lain ya. Mendukung apa aja, bisa mendukung mereka secara verbal, bantuan materi, atau support karirnya mereka. Dia memandang kamu ada sih yang bilang kamu itu sebenarnya single atau enggak, atau kamu tuh sebenarnya ada nggak sih seseorang yang dekat sama kamu, mencintai kamu ya. Karena ada dari mereka tuh yang bilang kamu tuh agak cuek gitu ya, kadang ya pengen tahu aja, mereka yang mencoba mendekati kamu tuh kayak pengen tahu aja kamu tuh single atau sebenarnya tuh ada seseorang gitu loh yang kamu cintai, atau kamu sebenarnya punya pasangan. Karena dilihatnya ya kamu sendirian terus, atau seperti seseorang yang single ya. Ada sisi kamu tuh yang manja, childish, tapi childishnya nggak yang terlalu apa sih, nggak yang buruk sih ya, tapi lebih ke manja aja kayaknya sih. Ada sisi kamu yang feminin ya, sisi feminin yang nurturing, perhatian. Kamu selalu ingin berkembang katanya nih, selalu ingin berkembang, selalu ingin menjadi seseorang yang apa ya, lebih baik lagi, lebih besar lagi dalam aspek apapun. Banyak dari kalian ini kayak yang ini ya, punya penjaga, spirit guides mungkin dari leluhur kalian, dari keluarga kalian ada yang menjaga. Dan kamu tuh gampang banget beradaptasi dan dekat sama siapapun, entah orang baru kamu kenal, kamu gampang untuk beradaptasi, untuk welcome lah sama siapapun. Walaupun ada ini sih sisi kamu tuh yang dingin, tapi beberapa sih kayak mungkin ya dinginnya karena orang belum benar-benar mengenal kamu ya. Ada yang bilang kamu itu sosok yang luar biasa. Wow. Sosok yang luar biasa, aku nggak ngerti nih dalam sisi apa, tapi ya adalah beberapa bilang kamu tuh luar biasa dan selalu so ekstra untuk orang lain. Kalau menolong, membantu tuh benar-benar ekstra, kayak totalitas semuanya, kayak kamu berusaha untuk all out membantu orang lain. Nah ada orang-orang tuh yang kadang bingung aja sama kamu, energi kamu tuh banyak yang kayak dilihatnya sama orang kayak membingungkan, nah gitu. Jadi ada beberapa orang yang kayak bingung, ini kamu sebenarnya suka gak sih sama dia, tertarik gak sih, mau atau enggak. Nah banyak orang yang kebingungan membaca kamu ya, jadi kayak kamu tuh tipe-tipe yang agak sulit dibaca sama seseorang. Ada sisi kamu tuh yang bijak juga katanya, di samping kamu yang memang sudah dewasa ya. Ada sisi kamu tuh yang kadang bimbang ya, tipe-tipe yang kayak Libra. Ada yang bilang kamu cantik, menarik, tampan
dari fisik, dari visual, dari apa yang kamu kenakan juga. Mungkin fashionable ya. Ya ada beberapa dari kalian yang bilang hidupnya tuh sudah bahagia, mapan, sejahtera, mungkin karirnya juga baik. Nah ada yang bilang kamu itu membawa warna dalam hidup seseorang. Kayak beda aja gitu loh hadirnya kamu di hidup seseorang. Ya. Oke itu aja gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke aku akan kasih pesan semesta untuk kalian ya. Apa ya? Pesan semestanya banyak dari kalian ini yang saat ini tuh kayak lagi apa ya, kayak lagi kusut, rumit, complicated mungkin, entah nih dari dalam sisi apa complicatednya, atau bisa juga banyak dari kalian saat ini tuh berhubungan sama orang-orang yang ribet ya, kayak merumitkan jalannya kamu atau merumitkan pekerjaan kamu. Jadi kalian tuh banyak banget yang agak tertutup saat ini karena ya itu berkaitan sama orang-orang atau masalah yang bikin kamu pusing, bikin kamu ribet. Pesan semestanya adalah ya mungkin ya diselesaikan dulu satu persatu masalahnya, dicari penyebabnya apa, terus baru dicari solusinya. Dan jangan terlalu dingin katanya, lebih welcome lagi sama orang lain. Lebih welcome-nya mungkin ya ketika ada masalah atau ada sesuatu, coba untuk dicari jalan keluarnya, coba untuk diskusi, ya dibahas sama orang-orang terkait gitu loh. Jangan cuma cut off, menutup diri begitu aja. Ya tapi sebenarnya bebas sih. Tapi nanti jatuhnya image kamu tuh kayak nggak baik di mata seseorang kalau kamu langsung menghindar atau pergi gitu aja tanpa menyelesaikan masalahnya. Pesan semesta selanjutnya, ada nih dari kalian yang hubungannya udah retak kata renggang, terlihat kayak kamu ingin pergi, menjauh atau menghindar dari seseorang. Mungkin sarannya adalah boleh sih mungkin kalau orang itu toksik atau negatif, boleh-boleh aja kamu kayak menjauh atau pergi, tapi mungkin harus ada closure kali ya, kayak ya dikasih tahu alasannya atau kamu mau pamit pergi ya yang jelas gitu. Jangan sampai seseorang tuh kayak nungguin kamu, cari kamu, dan apa ya, seseorang jadi galau atau stres karena nggak dapet closure dari kamu. Jadi harus memposisikan apa ya, jadi kamu tuh ada di posisi orang lain. Gimana kalau kamu nggak dapet closure dari seseorang ya? Jadi kalau ingin pergi atau menjauh boleh-boleh aja, tapi harus jelas alasannya tuh karena apa. Pesan semesta selanjutnya, ada nih hal-hal yang bikin kamu kesal atau emosi. Kamu tuh kayak udah gak peduli atau gak mau tahu. Mungkin pesannya adalah, kalau memang hubungan kamu dengan seseorang atau siapapun ya, kamu masih mau berhubungan atau hubungan itu tuh bermanfaat. Contoh, kalau kamu sebel sama orang-orang di kantor kamu, ya itu kan kamu sebenarnya tiap hari berhadapan sama mereka ya kan. Gak bisa yang kayak gak mau gue main sama lo, gak mau deket sama lo, ya itu kan kayak gak mungkin ya. Jadi walaupun orang-orang itu ngeselin kamu, bikin kamu emosi, ya coba aja diperbaiki hubungannya. Seandainya ya orang itu worth it dan ya bermanfaat buat kelangsungan hidup kamu setiap harinya. Tapi kalau memang ya kamu udah hands up ya, udah give up sama hubungannya dan kayak udah merasa nggak bisa tertolong lagi hubungannya, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi lebih baik dikomunikasikan sih. Ini ada kartunya, beberapa dari kalian disuruh perbaiki komunikasi. Jadi apa-apa tuh kayak diomongin, dibahas dulu gitu loh, sebelum kamu pergi gitu aja ya. Oke gengs, kayaknya itu aja, nggak usah ada zodiak ya, karena ini pembacaannya itu tentang karakter dan personality kamu di mata seseorang. Ya, jadi nggak perlu ada zodiak, itu aja tadi. Ekstranya adalah pesan semesta dari aku. Oke, thank you again for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!